Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Kali ini kita akan membahas sosok politisi yang belakangan namanya semakin sering muncul di obrolan politik nasional, yaitu Deddy Mulyadi. Sosok yang dikenal dengan pendekatan humanis dan nuansa budaya Sunda yang kental ini disebut-sebut punya peluang besar untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2029 mendatang. Bisa jadi, dia adalah tokoh yang disiapkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Prabowo Subianto, Presiden saat ini. Kita akan bedah perjalanan politik Deddy, popularitasnya, peran strategisnya di Partai Gerindra, hingga kemungkinan besar dia masuk bursa calon pemimpin nasional. Tapi sebelum itu, yuk bantu channel ini tumbuh dengan klik tombol subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dukungan kalian sangat berarti. Deddy Mulyadi bukan pendatang baru dalam dunia politik. Karir politiknya dimulai pada tahun 1999 saat duduk di DPRD Purwakarta. Namanya melesat ketika ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, dari 2008 hingga 2018. Kepemimpinannya dikenal unik dan dekat dengan rakyat. Ia merancang berbagai program yang mempopulerkan kembali budaya Sunda, menjadikan Purwakarta sebagai model pembangunan berbasis budaya lokal. Selain itu, Deddy juga merupakan politisi yang melek digital. Ia aktif membangun interaksi di media sosial, terutama lewat YouTube dan video pendek yang kerap viral. Gaya komunikasinya yang apa adanya membuat banyak orang merasa dekat dengannya. Pada tahun 2023, Deddy mengambil keputusan besar dengan meninggalkan Partai Golkar dan bergabung ke Gerindra. Keputusan ini cukup mengejutkan publik, tapi secara politik, langkah itu masuk akal. Banyak pengamat menilai bahwa jiwa nasionalisme Deddy lebih cocok dengan platform yang diusung Gerindra, apalagi saat Golkar tengah mengalami krisis arah pasca pemilu 2024. Tak lama setelah bergabung, Deddy mendapat posisi penting sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, posisi yang hanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang sangat dipercaya oleh Prabowo Subianto. Sejak saat itu, muncul spekulasi bahwa Deddy sedang disiapkan untuk peran yang jauh lebih besar. Hubungan antara Deddy dan Prabowo bukan sekadar hubungan formal antar elit partai. Ketika Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Deddy ikut naik mobil kepresidenan bersamanya. Ini merupakan sinyal kuat bahwa Prabowo memberi perhatian dan kepercayaan besar kepada Deddy. Prabowo sendiri pernah menyebut Deddy sebagai pemimpin daerah yang punya pemikiran kebangsaan yang matang. Meski Deddy kerap mengatakan tidak mengejar jabatan, publik tahu bahwa tokoh seperti dia tentu punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Saat pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, Deddy membuktikan dirinya sebagai tokoh yang sangat dipercaya publik. Ia menang dengan 62% suara dan unggul di seluruh kota kabupaten di Jabar, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dilantik, Deddy langsung bergerak cepat. Ia fokus pada perbaikan infrastruktur, perampingan anggaran, serta pengalokasian dana ke program-program prorakyat. Gayanya yang lugas dan khas Sunda membuat masyarakat merasa ia adalah pemimpin yang benar-benar mendengar dan bekerja nyata. Banyak kalangan menyebut Deddy sebagai versi Jawa Barat dari Prabowo, karismatik, tegas, dan punya wawasan kebangsaan. Namun, Deddy juga dikenal dengan pendekatan humanis dan budaya yang lebih kuat. Ia tak segan turun langsung ke pelosok, menyapa rakyat kecil, bahkan membantu langsung warga yang kesulitan. Gaya kepemimpinan seperti inilah yang membuatnya menarik, terutama di mata anak muda. Konten-konten yang ia unggah terasa dekat, ringan, tapi mengandung pesan mendalam. Di berbagai survei media sosial, Deddy masuk dalam jajaran pemimpin daerah dengan tingkat popularitas tertinggi. Tentu saja, menuju kursi RI 1 bukan hal mudah. Deddy harus menghadapi dinamika internal partai, persaingan dengan tokoh-tokoh kuat lainnya, dan memperluas pengaruhnya ke wilayah di luar Jawa.
Tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa ia bukan hanya pemimpin regional, tapi juga tokoh nasional yang bisa diterima di semua kalangan. Kelebihannya, Dedi punya gaya komunikasi yang sederhana namun mengena. Ia tidak bertele-tele dengan jargon teknis, tapi fokus pada bukti nyata di lapangan. Citra bersih dari kasus korupsi juga menjadi nilai lebih yang sangat penting di mata publik. Melihat rekam jejak, kepemimpinan, dan dukungan politik yang ia miliki, peluang Deddy Mulyadi untuk menjadi Presiden RI sangat terbuka. Apalagi jika Prabowo benar-benar membentuk generasi penerus, maka Deddy bisa jadi kandidat utama. Namun, semua akan sangat bergantung pada momen politik, konsolidasi mesin partai, dan tentu saja kepercayaan rakyat. Jika semua faktor mendukung, bukan tidak mungkin Deddy Mulyadi akan muncul sebagai capres atau cawapres di 2029, atau bahkan lebih cepat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Deddy Mulyadi layak menjadi penerus Prabowo Subianto? Apakah ia siap memimpin Indonesia ke masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini, dan tentunya, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Narawas. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.